Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya kenapa ada orang yang di awal semester kadang semangatnya tuh masih berapi-api gitu. Biasanya bisa melihat dari anak-anak yang baru masuk. Tapi begitu kena revisi terkait tugas, revisi terkait apapun itu dari dosen, nah tiba-tiba semangatnya nih bisa langsung hilang gitu. Dan bisa jadi dampaknya adalah penundaan tugas tersebut. Bahkan yang lebih parahnya bisa sampai malas belajar. Nah, jawabannya adalah itu tuh mereka bukan karena malas atau mereka tidak pintar. Bisa jadi masalahnya itu ada pada motivasi yang mereka yang bisa dibilang macet kayak gitu. Nah, di bagian ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana proses motivasi bekerja sebagai sebuah siklus psikologis mulai dari munculnya kebutuhan hingga menjadi tindakan yang kita akan membedah studi kasus nyata tentang demotivasi akademik untuk melihat bagaimana pola pikir yang salah bisa memutus siklus kesuksesan kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Ihsan dan Dan teman-teman saya Muhammad Asfar, serta yang terakhir ada Amani Rafali Hardi, akan menjelaskan terkait motivasi ini. Kepada teman-teman dipersilahkan. baiklah. Jadi eh, motivasi latar belakang dari motivasi ini. Nah, motivasi apa sih? Motivasi ini adalah kekuatan pendorong internal fundamental yang menentukan arah, intensitas maupun kegigihan usaha seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, motivasi ini sekaligus menjadi kunci untuk mewujudkan potensi dalam diri sampai maksimal. Nah, dalam konteks organisasi sendiri, motivasi merupakan pilar utama manajemen sumber daya manusia karena kinerja kolektif sangat bergantung padanya. Karyawan-karyawan yang termotivasi cenderung lebih produktif, inovatif, memiliki komitmen tinggi, serta lebih gigih dalam menghadapi tantangan yang akhirnya akan menentukan keberhasilan dari perusahaan itu sendiri. Oke. Nah, definisi-definisi dan jenis motivasi di sini secara etimologis, istilah motivasi diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang berakar dari bahasa Latin, movere, yang berarti menggerakkan atau to move. Nah, akar kata ini secara inheren menyiratkan adanya suatu energi atau kekuatan yang mendorong terjadinya perpindahan, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks psikologi dan manajemen, movere diterjemahkan sebagai dorongan internal yang menyebabkan suatu individu memulai, mengarahkan, dan mempertahankan suatu perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, motivasi bukanlah suatu objek yang bisa dilihat, melainkan sebuah konstruk hipotetis, yaitu sebuah proses internal yang menjelaskan mengapa dan bagaimana perilaku itu terjadi. Oke. Nah, perspektif para ahli tentang motivasi di sini kita mengambil perspektif dari ahli Stephen P. Robbins dan Timothy Judge pada tahun 2017. Nah, di dalam buku fundamental mereka, Organizational Behavior, motivasi didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Yang dalam bahasa Inggris, the processes that account for an individual intensity, direction, and persistence of effort toward attaining a goal. Oke, next. Nah, di sini seperti perspektif para ahli yang sebelumnya saya jelaskan, di sini ada tiga faktor dalam motivasi. Yang pertama yaitu adalah intensitas atau intensity. Nah, intensitas ini sendiri merujuk pada seberapa keras usaha yang dikerahkan pada suatu waktu. Ini adalah elemen yang paling penting kita pikirkan ketika membahas yang namanya motivasi. Namun, intensitas tinggi tidak akan memberikan hasil yang memuaskan tanpa adanya arah yang tepat. Nah, lalu poin kedua yaitu arah atau direction. Nah, ini tuh sebuah fokus dari usaha dari fokus dari usaha motivasi tersebut.
Nah, motivasi sendiri ini harus diarahkan pada tujuan yang sejalan dengan tujuan yang lebih besar, misalnya tujuan organisasi atau tujuan hidup. Nah, usaha yang intens namun salah arah tidak akan efektif. Lalu poin yang ketiga yaitu adalah ketekunan atau persistence. Nah, ketekunan ini mengukur seberapa lama seorang dapat mempertahankan usahanya. Individu yang sangat termotivasi akan tetap bertahan dengan tugasnya cukup lama untuk mencapai tujuan, bahkan ketika menghadapi rintangan yang berat gitu. Oke, next. Nah, di sini elemen kunci motivasi ada 4 poin. Yang pertama yaitu adalah sumber pembangkit atau energizer. Yang kedua adalah perilaku terarah atau directed behavior. Lalu poin yang ketiga adalah upaya berkelanjutan, sustain effort. Lalu poin yang terakhir yaitu pencapaian tujuan atau goal attainment. Oke, next. Nah, di sini siklus motivasi ada 4 poin yang saling berurutan. Yaitu siklus motivasi yang pertama itu adalah timbullah kebutuhan atau need. Nah, di sini tuh individu itu merasakan adanya kekurangan atau ketidakseimbangan, misalnya merasa haus gitu. Contoh simpelnya. Lalu setelah individu ini merasa haus, maka akan timbul lahirnya dorongan atau drive. Nah, kebutuhan ini menciptakan dorongan atau tegangan internal untuk bertindak. Nah, kan tadi dorongan kebutuhannya itu haus, maka muncullah dorongan untuk mencari air. Lalu, poin yang ketiga itu tindakan, action. Individu ini melakukan serangkaian tindakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, setelah tadi merasa haus, lalu ada dorongan untuk mencari air, maka timbullah action. Yaitu individu itu berjalan ke dapur, mengambil gelas, dan menuangkan air dan dia meminumnya. Lalu poin terakhir yaitu tercapainya tujuan, goal and satisfaction. Jadi tindakan ini berhasil, kebutuhan terpenuhi dan ketegangan menurun atau rasa need-nya tuh hilang. Setelah itu siklus dapat berulang dengan kebutuhan lainnya. Oke, next. Nah, klasifikasi dan jenis-jenis motivasi. Oke, motivasi di sini dapat diklasifikasikan dari banyak sudut pandang, tapi klasifikasi yang paling umum adalah berdasarkan sumbernya, yaitu intrinsik dan ekstrinsik, dan berdasarkan kebutuhan yang mendasarinya, yaitu kebutuhan primer dan sekunder. Bisa dijadikan 2 poin. Oke, next. Nah, untuk klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Di sini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa sih motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah jenis motivasi yang dorongannya murni berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Aktivitas dilakukan karena adanya kepuasan, minat pribadi, rasa ingin tahu, ataupun tantangan yang ditemukan dalam aktivitas itu sendiri. Imbalannya, imbalannya adalah pengalaman psikologis positif yang didapat saat melakukannya. Contohnya seperti seorang programmer yang menghabiskan akhir pekannya untuk membuat aplikasi open source tanpa dibayar, hanya karena ia menikmati tantangan dalam memecahkan masalah coding. Lalu, yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Di sini motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk bertindak yang berasal dari faktor-faktor di luar diri individu. Perilaku itu dilakukan bukan karena kepuasan dari aktivitasnya, melainkan untuk menghindari imbalan eksternal atau menghindari hukuman. Contohnya yaitu seorang siswa yang belajar hanya pada malam sebelum ujian untuk menghindari nilai yang jelek dan kemarahan orang tua. Oke, next. Oke, di sini poin yang kedua itu klasifikasi berdasarkan kebutuhan yang mendasarinya. Di sini ada dua pengklasifikasian yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Nah, motivasi primer di sini juga dikenal sebagai motivasi dasar atau fisiologis. Motivasi ini tidak dipelajari bawaan dan bersifat biologis dan bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup individu. Contohnya seperti rasa lapar, haus, kebutuhan udara, kebutuhan istirahat, tidur, serta dorongan seksual untuk kelestarian spesies. Lalu yang kedua, motivasi sekunder ini motivasi dipelajari melalui pengalaman dan interaksi sosial dalam lingkungan budaya seseorang. Sifatnya itu lebih kompleks dan bersifat psikologis atau sosial. Contohnya seperti motivasi berprestasi, need for achievement, lalu keinginan untuk unggul, mencapai standar yang tinggi, serta mengatasi tantangan. Next. Nah, tujuan motivasi kan tadi udah poin-poin
faktor-faktor. Sekarang tujuan motivasi itu sendiri. Nah, secara umum, tujuan dari motivasi adalah untuk menggerakkan individu atau kelompok agar bertindak secara sukarela dan penuh semangat sesuai dengan arah yang diinginkan. Nah, di sini ada 5 tujuan yang bisa diringkas, yaitu yang pertama untuk mencapai potensi diri individu itu sendiri, lalu meningkatkan kepuasan pribadi, lalu yang ketiga membangun ketahanan mental atau resilience, lalu yang keempat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, lalu yang terakhir mencapai keunggulan kompetitif. Oke, next. Oke, selain tujuan dari motivasi itu sendiri, di sini ada fungsi motivasi. Diambil dari berbagai perspektif para ahli. Di sini diambil 3 poin, yaitu yang pertama sebagai fungsi pendorong, yaitu sebagai activating atau energizing function. Motivasi ini berfungsi sebagai starter atau pemicu utama yang mengaktifkan energi dan kekuatan dalam diri seorang. Tanpa adanya motivasi itu, seorang individu mungkin memiliki keterampilan dan potensi, tapi semua itu akan sia-sia dan tetap pasif dan tidak termanifestasi menjadi tindakan nyata. Lalu, fungsi yang kedua yaitu sebagai fungsi pengarah atau directing function. Setelah energi teraktivasi, motivasi berfungsi sebagai kemudi atau kompas yang mengarahkan perilaku pada tujuan yang spesifik dan relevan. Motivasi membantu individu untuk melakukan seleksi tindakan, memfokuskan perhatian pada hal-hal yang mendukung pencapaian tujuan, dan mengabaikan distraksi yang tidak perlu. Lalu fungsi yang terakhir adalah sebagai fungsi penopang atau memelihara, sustaining function. Fungsi ini seringkali menjadi penentu keberhasilan jangka panjang dari motivasi. Nah, motivasi ini menjaga agar intensitas dan arah usaha tetap konsisten dari waktu ke waktu. Ia memberikan kekuatan untuk terus maju meskipun menghadapi hambatan, kebosanan, kelelahan, atau kegagalan. Fungsi ini sangat berhubungan erat dengan konsep ketekunan, persisten, dan kegigihan atau grit. Hey, next. Akan dijelaskan oleh Amani. Baik, jadi setelah kita memahami definisi dan siklus motivasi, kita akan masuk ke kerangka teoritisnya. Jadi, untuk memahami konsep motivasi yang kompleks ini, para ahli psikologi itu menggunakan 3 pendekatan fundamental atau lensa utama untuk menjelaskan dari mana sih dorongan itu berasal gitu. Jadi 3 pendekatan tersebut itu ada behaviorisme, terus humanistik, dan kognitif. Jadi masing-masing pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda, em, lingkungan eksternal, dorongan internal, atau proses berpikir rasional. Nah, kita akan membedah satu-satu. Jadi, di pendekatan pertama, yaitu behaviorisme, em, behaviorisme itu memandang motivasi bukan sebagai dorongan internal, melainkan sebagai respons terhadap lingkungan eksternal. Nah, bagi kaum behavioris, apa yang ada di pikiran itu dianggap sebagai kotak hitam yang tidak relevan. Jadi fokusnya tuh hanya bagaimana perilaku yang dapat diamati dan bagaimana perilaku tersebut dikendalikan oleh konsekuensinya. Nah, mekanisme utamanya adalah pengkondisian operan, yaitu perilaku yang diinginkan diperkuat dengan imbalan yang tidak diinginkan ditekan dengan hukuman. Contohnya adalah sistem insentif, bonus, komisi, dan program penghargaan seperti karyawan terbaik yang secara langsung mengaitkan kinerja dengan imbalan positif. Lalu, pendekatan selanjutnya ada humanistik. Jadi pendekatan ini tuh berargumen bahwa pendorong utama perilaku itu berasal dari dalam diri, yaitu keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi terbaik atau aktualisasi diri. Nah, teori kuncinya itu adalah hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow, dan motivasi ini timbul dari pemenuhan kebutuhan secara bertingkat, dari fisiologis dan keamanan hingga penghargaan, dan puncaknya itu ada di aktualisasi diri. Nah, pendekatan ini tuh mendorong motivasi intrinsik gitu. Jadi diterapkan di organisasi itu melalui desain pekerjaan yang menantang dan pemberdayaan karyawan untuk mengambil sebuah keputusan, serta menyediakan peluang bagi pengembangan karir. Lalu fokus yang ketiga yaitu kognitif. Di sini, pendekatan ini tuh memandang manusia sebagai pemproses informasi yang rasional. Jadi, motivasi ini didorong oleh proses berpikir, ekspektasi, dan tujuan yang ditetapkan secara sadar. Teori utama di sini itu adalah teori harapan oleh Viktor Fromm.
Dan jadi kayak karyawan itu termotivasi jika mereka percaya usaha akan membuahkan kinerja dan kinerja akan diberikan imbalan yang bernilai gitu. Dan ada juga teori penerapan tujuan oleh Locke yang menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang itu adalah sumber motivasi yang kuat. Nah, em, kognitif ini sangat aplikatif diterapkan melalui manajemen berdasarkan objektif dan sistem kompensasi yang secara eksplisit itu menghubungkan kinerja dan imbalan. Nah, di sini ada teori-teori motivasi. Jadi kita akan merangkum teori motivasi yang kita kelompokkan menjadi teori awal atau content teoris yang berfokus pada apa yang memotivasi dan ada teori hierarki kebutuhan. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow atau manusia atau menurut Maslow dan 5 kebutuhan itu berjenjang dari fisiologis hingga aktualisasi diri. Lalu yang kedua ada teori 2 faktor dari Herzberg. Itu pertama ada faktor higien yaitu gaji dan kondisi kerja. Dan jika tidak ada itu bisa menyebabkan ketidakpuasan. Lalu faktor motivator itu seperti prestasi dan tanggung jawab. Jadi kalau misalkan ada tuh akan menciptakan kepuasan. Lalu dari teori kebutuhan um, McClelland, ada 3 kebutuhan utama yang dipelajari yaitu prestasi, kepuasan, dan afiliasi. Lalu yang keempat ada teori ERG oleh Alderfer yaitu penyederhanaan Maslow menjadi 3 kebutuhan yaitu eksistensi, relatedness atau hubungan, dan growth atau pertumbuhan. Nah, kelompok terakhir ini adalah teori kontemporer atau proses teoris. Jadi di sini itu berfokus pada bagaimana individu itu membuat keputusan untuk bertindak. Yang pertama ada teori harapan oleh Vroom itu paling utama adalah ya teori harapan oleh Vroom yang menyatakan bahwa motivasi itu adalah hasil dari kalkulasi sadar tentang harapan, instrumentalitas, dan valensi. Lalu pada yang kedua ada teori penetapan tujuan oleh Locke. Nah, teori ini sangat praktis. Jadi dia tuh menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit ketika dipasangkan dengan umpan balik yang jelas akan menghasilkan kinerja yang jauh lebih tinggi daripada tujuan yang mudah atau kabur. Nah, setelah kita memahami berbagai teori ini, mari kita lihat bagaimana semua konsep ini membuat sebuah alur atau siklus dalam diri individu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya ini tuh menjelaskan terkait proses motivasi. Oke, teman-teman, kita masuk ke bagian inti dari semuanya, yaitu proses motivasi. Banyak dari kita yang mengira kalau motivasi itu datang tiba-tiba. Seperti kayak, wah tiba-tiba lagi mood banget nih, lagi semangat banget kerjain tugas kayak gitu. Padahal secara psikologis, motivasi itu bukan sekedar mood aja, bukan sekedar sebuah semangat yang datang secara tiba-tiba kayak gitu, tapi merupakan suatu proses yang dinamis. Motivasi ini adalah siklus yang mengubah kebutuhan dalam diri kita yang bersifat internal menjadi sebuah tindakan nyata. Kalau kita paham proses ini, kita bisa tahu kenapa kadang kita semangat banget dan kenapa kadang-kadang kita juga kehilangan arah kayak gitu. Bisa di next. Oke, yang selanjutnya adalah tahapan proses motivasi. Nah, para ahli ini membagi proses menjadi beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu ada 5 proses utama ya. Yang pertama itu adanya munculnya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lalu adanya pencarian cara untuk memenuhi kebutuhan. Lalu yang ketiga ada pemilihan perilaku yang diarahkan pada tujuan. Yang keempat adalah kinerja dan pencapaian tujuan. Yang kelima adalah umpan balik dan evaluasi ulang kebutuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan next slide dan kita bedah satu-satu maksud
dan penjelasan terkait dari proses-proses tersebut. Yang pertama ini adalah munculnya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa sih maksudnya gitu? Teman-teman, segala bentuk motivasi itu selalu awalnya tuh dari sini kayak gitu. Adanya sebuah kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi. Coba nih kita bayangkan ketika ada kebutuhan yang kosong. Tubuh atau pikiran kita itu akan merasakan sebuah rasa yang bisa dibilang ketidakseimbangan atau ketegangan kayak gitu. Contoh aja nih, eh, bayangkan aja ada seorang karyawan yang dia udah bekerja dengan sangat keras, tetapi usahanya itu atau effort yang udah dia keluarkan yang sangat besar itu malah nggak dihargai oleh para teman-temannya, rekan-rekan kerjanya, dan juga bahkan sampai ke pimpinannya kayak gitu oleh bos. Sebuah penghargaan bagi si karyawannya tersebut yang sudah terancam kayak gitu. Rasa tidak puas nih yang secara psikologis, which is itu juga memicu untuk bergerak. Lalu yang tahap kedua ini ada pencarian cara untuk memenuhi kebutuhan. Karena ada ketegangan tadi dari contoh yang udah saya jelaskan, manusia secara alami nggak akan berdiam diri aja. Dia pasti akan melakukan sebuah tindakan atau respon gitu dari sebuah perasaan yang udah dia rasakan sebelumnya. Nah, kita masuk nih ke dalam bagian kedua, yaitu pencarian cara. Pencarian cara untuk memenuhi kebutuhan kayak gitu. Pada tahap ini, pemikiran kita di kepala kita, yaitu otak kita nih, udah ngelakuin yang namanya bisa kita bilang scanning lah. Sebuah pemikiran dari dalam diri kita mencari alternatif. Kita nih mencari alternatif perilaku sih yang bisa menghilangkan rasa ketidaknyamanan tadi. Proses ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan lingkungan kita. Melanjutkan contoh karyawan tadi, karena dia butuh sebuah penghargaan ya, dia tuh mulai mikir beberapa opsi kayak gitu. Contohnya seperti apakah dia harus bekerja lebih giat lagi, atau dia harus lebih aktif lagi kayak gitu, atau mungkin tugas-tugas dia dikumpulkan jauh sebelum deadline-nya, atau dia pikir untuk berhenti dan mencari kerja lagi, atau bisa jadi dia berpikir ya udah bodo amat aja kayak gitu, cuekin aja. Nah, dia tuh udah mulai nih untuk nimbang-nimbang opsi tersebut. Dia udah mulai untuk memikirkan segala kemungkinan-kemungkinan perilaku yang akan dia lakukan pada tahap kali ini. Oke, next slide. Lalu yang tahap ketiga ini kita masuk ke dalam pemilihan perilaku yang diarahkan pada tujuan. Nah, maksudnya apa sih? Jadi setelah karyawan tadi udah menimbang opsi, udah memikirkan beberapa pilihan yang mungkin akan dia ambil kayak gitu. Nah, kita ini akan masuk ke dalam tahap pemilihan gitu, pemilihan perilaku dari opsi-opsi yang udah dia pikirkan. Individu tersebut akan memilih satu tindakan yang menurutnya paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya, untuk memenuhi kebutuhannya. Pilihan ini tuh didasarkan pada persepsi. Kalau aku lakuin ini, kira-kira akan berhasil nggak ya? Hadiahnya akan sepadan atau tidak ya? Kayak gitu. Nah, balik lagi ke contoh yang udah aku bawa tadi. Si karyawan ini, anggaplah kita menganggap si karyawan ini, oh akhirnya dia mengambil atau memutuskan suatu perilaku untuk, oke, aku ini sebagai karyawan akan bekerja lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih pinter-pinter apa namanya mengambil inisiatif, terus juga bisa lebih lebih aktif lagi dalam perilaku. Sehingga dia yakin nih, caranya ini itu akan membuatnya mendapatkan pengakuan atau tujuan dia tadi di awal ya.
Oke, next ke tahap selanjutnya. Kita masuk ke tahap keempat, yaitu kinerja dan pencapaian tujuan. Nah, setelah dipilih nih, perilaku apa sih atau opsi apa yang mungkin dia ambil tadi, setelah dipilih, barulah akan terjadi yang namanya eh, sebuah aksi nyata yang dilakukan oleh karyawan tersebut kayak gitu. Nah, inilah sebuah tahap kinerja. Di sini individu melaksanakan perilaku yang udah dipilihnya tadi, yang diyakini kalau perilakunya tersebut akan selangkah lebih maju untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh individu tersebut. Seperti itu. Nah, kinerja ini nantinya akan dievaluasi lagi, baik oleh karyawan itu sendiri, oleh diri mereka sendiri, ataupun orang lain kayak gitu. Mungkin seperti atasannya ataupun lingkungan sekitar rekan kerjanya. Balik lagi ke contoh kasus karyawan, kita melanjut ke contohnya. Ketika dia benar-benar bekerja keras selama beberapa bulan, mungkin hasilnya adalah atasannya nih mulai notice. Rekan-rekan kerjanya mulai memberikan dia suatu penghargaan, suatu reward, suatu afiliasi-afiliasi positif kepada karyawan tersebut kayak gitu. Nah, eh, bahkan lebih lebih apa namanya sebuah tindakan yang lebih jauh lagi ya mungkin sampai dikasih bonus gitu. Nah, artinya ini tuh udah mencapai suatu tujuan yang dia inginkan di awal, yaitu untuk mencapai sebuah penghargaan dan akhirnya dia mendapatkan penghargaan tersebut atau tujuannya itu sudah tercapai. Next slide, kita ke tahap terakhir yaitu kita ke tahap kelima, yaitu balik dan evaluasi ulang. Nah, tahap terakhirnya ini adalah umpan balik atau feedback. Ketika tujuannya ini udah tercapai, dalam hal tadi itu udah tercapai oleh rekan-rekan kerja hingga atasannya, ketegangan di dalam diri pribadi tadi yang awalnya muncul itu kemudian menjadi berkurang. Adanya suatu perasaan kepuasan, suatu rasa lega, suatu rasa tenang. Tapi apakah akan berhenti di situ, teman-teman? Tentu enggak ya. Manusia itu merupakan makhluk yang secara sosial tidak pernah puas. Pasti ada tujuan lagi manusia tujuan udah dipenuhi, pasti ada tujuan lainnya yang diinginkan oleh manusia tersebut kayak gitu. Akan adanya suatu kebutuhan baru yang akan dipenuhi oleh manusia tersebut. Nah, mungkin balik lagi ke contoh yang karyawan tadi, mungkin si karyawan tadi setelah eh, dia dapat dipuji-puji, dapat penghargaan, afiliasi afiliasi hingga dapat bonus gaji gitu. Mungkin hingga dia naik jabatan. Nah, kedepannya nanti dia akan menginginkan hal-hal yang lebih. Contohnya mungkin ingin menjadi CEO kayak gitu. Nah, itu kan artinya dia ada suatu tujuan yang ingin dipenuhi lagi. Adanya suatu ketegangan baru yang terbentuk. Nah, maka dari itu eh, ini tuh tidak akan ada habisnya dan akan ngeluping, akan berputar. Siklusnya itu akan terus-menerus kembali lagi di awal. Nah, inilah yang dinamakan kenapa motivasi itu disebut sebagai sebuah siklus kayak gitu. Next. Selanjutnya adalah proses motivasi. Motivasi ini tuh secara singkat atau intinya, poinnya adalah eh, dan siklis kayak gitu. Nah, teman-teman ya ada satu cara atau satu tahap untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Dalam hal ini kelima proses yang saya sebutkan sebelumnya itu ternyata gagal kayak gitu. Nah, ini tuh dapat menyebabkan yang namanya putusnya siklus motivasi tersebut dan akan menyebabkan seseorang menjadi demotivasi atau
mogok kerja kayak gitu bahasanya. Next. Bisa di next slide. Oke, yang terakhir kita akan masuk ke itu contoh studi kasus. Dalam studi kasus yang kita angkat kali ini, kita mengangkat studi kasus terkait analisis demotivasi akademik. Nah, supaya lebih paham terkait motivasi, kita dari kelompok 3 ini mengangkat studi kasus yang bisa dibilang sangat relate bagi kita semua, bagi para mahasiswa umumnya, karena sangat-sangat berdampak dan sangat-sangat bisa dilihat dengan jelas bagaimana suatu tingkat motivasi mahasiswa yang mungkin bisa dibilang semakin menurun seiring berjalannya waktu atau semakin berakhir kegiatan kuliah. Dalam hal ini mahasiswa-mahasiswa yang sudah di semester tua kayak gitu. Nah, kita ini akan bedah kasus ini dengan menggunakan teori proses motivasi yang sudah kita bahas dan ditambah dengan teori mindset dari Carol Dweck. Ini penting banget buat kita yang mungkin nanti atau sekarang ini lagi ngadepin skripsi buat teman-teman yang sedang mengerjakan tugas-tugas besar kayak gitu. Kita next slide. Oke, selanjutnya adalah fenomena fixed mindset. Simpelnya kayak gini teman-teman. Kita bayangkan nih, ada seorang mahasiswa kayak gitu. Kita bisa bilang mahasiswanya ini adalah si A. Dia ini merupakan salah satu seorang mahasiswa yang pintar. Sangat-sangat pintar kayak gitu. Dia selalu mendapatkan nilai-nilai yang bagus di tugas-tugas hariannya, di ujian-ujiannya kayak gitu. IPK-nya pun juga tinggi dan sangat jago kayak gitu. Tetapi ketika masuk ke tugas akhir, yaitu skripsi, dia tiba-tiba stuck kayak gitu. Nah, kira-kira itu kenapa ya? Nah, skripsi itu tuh sifatnya terbuka. Beda sama ujian kelas. Ketika dia mengajukan satu judul atau bab satu, mungkin si dosen pembimbingnya akan memberikan sebuah kritik yang tajam. Revisi total, nah kayak gitu. Bagi si A, dia ini memiliki sebuah fixed mindset di mana mindsetnya itu tidak tumbuh, tidak growth, sehingga kritik yang diberikan oleh si dosen tersebut itu bisa dibilang sebagai ancaman, bukan sebagai masukan, kayak gitu. Sehingga dia merasa kepintarannya ini tuh palsu, atau dia ini tidak apa ya, dia tidak menganggap dirinya cocok di bidangnya. Kayaknya ini bukan aku deh kayak gitu. Next slide. Sehingga reaksi dari mahasiswa tersebut adalah seperti ini. Yang pertama adanya menghindar. Perilaku mahasiswa itu menghindar dari tugas. Dia udah mulai gak berani lagi untuk melakukan bimbingan, chat dosen, bahkan revisi yang diberikan pun juga tertunda-tunda. Lalu yang kedua adalah penurunan usaha. Dia udah nggak mau lagi eh, melakukan sebuah revisi tugas secara referensi-referensi lain. Dan yang terakhir adalah rasionalisasi negatif. Dia mulai bilang ke dirinya mungkin kayaknya aku nggak bakat kayak gitu. Nextnya. Nah, terus kita ini proses motivasi. Kita kita analisis kebutuhannya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhin kayak gitu. Akar masalahnya ini kompetisinya yang terancam. Bagi seorang yang fixed mindset, kompetisi itu harga mati. Kritik dosen dianggap sebagai ancaman yang langsung ke harga dirinya. Ini menciptakan ketegangan kayak gitu. Next. Lalu yang selanjutnya adalah tahap 2 dan 3 timbulnya ketegangan dan pemilihan perilaku.
karena tegang dan takut dinilai bodoh, dia mencari cara untuk melindungi harga dirinya. Sayangnya perilaku yang dia pilih itu bukan belajar lagi, tapi justru perilaku defensif atau menghindar. Kayak gitu. Nextnya. Dan yang terakhir ini analisis keempat dan kelima, itu kinerja dan umpan balik. Karena dia menghindar, otomatis kinerjanya itu menjadi nol. Skripsinya jadi gak ada progres, tugasnya jadi gak selesai nih. Setiap hari nunda, semakin males, kayak gitu. Sehingga motivasinya semakin hancur. Siklus demotivasi ini berulang terus sampai akhirnya mungkin dia drop out. Selanjutnya yang terakhir, gimana sih solusinya? Nah, berdasarkan teori, ada 3 langkah intervensi. Yang pertama, intervensi mindset. Kita harus menormalkan kegagalan. Kritik itu untuk proses menjadi lebih baik lagi, bukan menyerang pribadi. Kita harus ubah fixed mindset ini menjadi growth mindset. Lalu yang kedua adalah ubah fokus tujuan. Jangan fokus ke harus dapat nilai A, harus bisa kayak gitu. Tapi fokus ke aku mau belajar, aku mau mengerti, aku mau mendalami metode ini. Ubah performance goal menjadi learning goal kayak gitu. Dan yang terakhir adalah strategi scaffolding. Pecah tugas pecah tugas-tugas yang besar. Jadi target-target kecil. Misalnya minggu ini fokus di satu paragraf latar belakang ataupun mencari data yang relevan kayak gitu. Tiga target kecil ini tercapai, kita dapat feedback positif. Rasa percaya diri lagi, rasa percaya diri balik lagi, dan siklus motivasi yang sehat bisa berputar kembali seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, setelah kita mengupas tuntas apa itu motivasi, jenis-jenisnya, sampai ke berbagai teori yang mendasarinya, kini tuh kita sudah tiba di bagian penutup dan mari kita tarik 3 kesimpulan yang harus kita ingat. Gitu. Di kesimpulan pertama, motivasi itu adalah proses psikologi dinamis, jadi dia itu bukan sekedar mood sesaat aja, melainkan sebuah energi yang secara fundamental itu berfungsi sebagai pendorong untuk memulai tindakan, lalu pengarah untuk memfokuskan usaha, dan pemelihara untuk yang menjaga kegiatan kita tuh dalam menghadapi rintangan. Lalu terkait sumbernya, ada dualisme motivasi. Jadi kita punya dorongan intrinsik yang datang dari kepuasan dan minat pribadi yang sifatnya lebih tahan lama dan menghasilkan kualitas kerja yang tinggi, dan dorongan ekstrinsik, yaitu yang berasal dari hadiah, pujian, ataupun ancaman. Nah, memahami dualisme ini itu penting untuk mengelola diri kita dan tim secara efektif. Lalu, em, kesimpulan ketiga itu datang dari, bentar, datang dari studi kasus kita, yaitu analisis demotivasi akademik yang menunjukkan bahwa kerusakan siklus motivasi itu seringkali dipicu oleh faktor internal seperti ancaman terhadap kebutuhan kompetensi dan diperparah oleh fixed mindset. Nah, ini membuktikan bahwa teori-teori motivasi itu sangat relevan untuk mendiagnosis masalah di dunia nyata, baik di kampus maupun di tempat kerja. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, berikut ini adalah saran praktis yang kami bisa ajukan, dimulai dari diri kita sendiri sebagai individu. Bagi individu, kami itu mengajak kita semua untuk melakukan refleksi diri, kenali apa sumber motivasi dominan Anda, lalu yang paling krusial itu berusahalah secara sadar itu melatih pola pikir yang bertumbuh gitu atau growth mindset. Jadi lihat dari kegagalan dan kritik seperti kritik dari dosen pembimbing atau atasan itu bukan sebagai bukti ketidakmampuan, tapi melainkan sebagai peluang emas untuk kita belajar dan meningkatkan diri. Lalu selanjutnya, ini adalah saran kami untuk para pendidik, manajer, dan pemimpin organisasi, gitu ya, yang bertanggung jawab.
dalam memotivasi orang lain. Jadi saat kita memberikan feedback atau umpan balik, fokuslah pada proses, strategi, dan usaha yang dikerahkan. Jadi bukan hanya pada hasil akhirnya atau atribut personal seperti pintar atau ceroboh. Dan jadi itu pendekatan ini tuh akan mampu membantu untuk menumbuhkan growth mindset di jangka panjang. Lalu terakhir, jadi jangan hanya mengandalkan gaji atau bonus atau extrinsic. Jadi kita ciptakan lingkungan yang mendorong motivasi intrinsik dengan memberikan tiga hal penting, yaitu yang pertama ada otonomi atau kebebasan dalam bekerja, lalu kesempatan untuk mengembangkan penguasaan atau mastery, dan menjelaskan tujuan atau purpose yang lebih besar di balik setiap tugasnya. Jadi itu adalah kunci untuk loyalitas dan kinerja yang berkelanjutan. Oke, lalu untuk bagi peneliti selanjutnya, bisa kaji intervensi growth mindset. Jadi teliti efektivitas intervensi dari growth mindset dalam konteks budaya yang berbeda atau jenjang pendidikan yang lebih rendah. Lalu teliti juga di area digital, yaitu kaji pengaruh media sosial terhadap proses motivasi generasi muda, yaitu terkait validasi eksternal atau motivasi intrinsik. Ini ada beberapa daftar pustaka dan sumber atau referensi yang kami gunakan. Nah, kami berharap presentasi ini tidak hanya menjadi tugas, tetapi juga bekal wawasan untuk kita semua. Dan dengan memahami dan mengelola motivasi, um, sesungguhnya kita itu memegang kunci yang membuka potensi terbesar dari diri dan tim kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, boleh komen di kolom chat. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.